Halo Sobat Lapar Mata tapi Dompet Koma. Selamat Idul Fitri buat kita semua. Gimana kabar timbangan? Masih aman atau jarumnya sudah muter 3 kali saking kebanyakan opor dan rendang? Nah, hari ini di H+6 Lebaran, saya memutuskan untuk melakukan ritual penyucian dosa kuliner. Kita bakal meluncur ke ujung Kulon Pandeglang, tepatnya ke Pantai Dadap di Kecamatan Sumur. Kenapa Pantai Dadap? Ya, karena kalau ke pantai Carita jam segini itu namanya bukan liburan, tapi silaturahmi massal di tengah macet. Di Pantai Dadap kita berharap bisa ketemu ketenangan, bukan ketemu mantan yang lagi gandengan. Perjalanan dimulai dari pusat Kecamatan Sumur. Kita bakal menyusuri jalan beton yang katanya eksotis alias bisa bikin ginjal kita latihan jumbar. Let's go! Nah, selamat datang di wahana guncang jiwa. Lihat ini sobat, jalan betonnya kokoh banget. Ya, sekokoh janji manis dia yang akhirnya ditinggal nikah. Tapi jujur, infrastruktur di Sumur ini makin oke, biarpun betonnya keras, setidaknya nggak bikin kita berenang di kubangan lumpur kayak zaman dahulu. Di H+6 ini suasana jalanan masih agak ramai. Kelihatan ya, banyak motor plat A yang bawa rombongan keluarga. Dan ada beberapa motor yang kita lihat isinya ibu, bapak, anak 3 plus tentengan plastik isi sisa kue nastar. Hebat banget kan? Itu motor kayaknya punya cita-cita jadi bus antar kota. Jangan lupa klakson kalau mau lewat depan rumah warga. Tapi pelan-pelan, jangan kayak klakson kapal tanker. Nanti malah disiram air bekas cucian, piring. Coba tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Bau apa itu? Bau laut? Oh, bukan. Itu bau bumbu kacang sate yang dibakar warga di pinggir jalan. Wanginya menggoda iman lebih dari rayuan sales asuransi. Kita sudah mulai masuk area mendekati pantai. Pohon-pohon kelapa sudah mulai melambai-lambai, seolah-olah mereka bilang, "Sini mampir, tapi jangan dipanjat, kamu bukan monyet." Sore ini Pandeglang hawanya beneran juara. Anginnya sepoi-sepoi menjurus ke sepoi-sepoi bikin ngantuk. Ingat ya, di Kabupaten Pandeglang, daerah 1000 santri dan sejuta pantai indah. Jadi tetap jaga sopan santun, jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang kenangan pahit di sini. Tolong, laut sudah cukup asin, jangan ditambahi garam kehidupan kalian. Dan selamat datang di Pantai Dadap Sumur. Lihat itu airnya tenang banget kan? Beda banget sama pikiran kita waktu dapat tagihan kartu kredit habis lebaran. Pantainya masih relatif asri. Pasirnya nggak terlalu putih tapi bersih. Airnya jernih dan yang paling penting nggak terlalu penuh sesak kayak di Pasar Kaget. Buat kalian yang belum tahu, Pantai Dadap ini salah satu hidden game di Sumur. Cocok banget buat kalian yang pengen healing tapi nggak mau feeling lonely. Di sini ada beberapa spot foto yang instagramable banget. Tapi ingat, foto secukupnya aja. Jangan sampai memori handphone penuh gara-gara foto 100 kali tapi posenya cuma satu, yaitu megang dahi saking pusingnya mikirin cicilan. Gimana? Sepadan banget Ban perjalanan goyang-goyang di atas beton tadi sama pemandangan sore ini? Menikmati sunset di Pantai Dadap itu kayaknya kayak dapet THR tambahan, nggak disangka-sangka tapi bikin bahagia banget. Tips buat kalian yang mau kesini di sisa liburan lebaran, yang pertama pastikan bensin full, karena kalau mogok di sini yang bantuin dorong paling cuma kepiting. Yang kedua, bawa uang cash, jangan ngarep ada ATM di bawah pohon kelapa. Yang ketiga, bawa baju ganti, kecuali kalau kalian mau pulang dengan kondisi baju mengeras jadi kerupuk karena air garam. Oke, kita lanjut. Untuk pertama kali ini kita masuk ke Pantai Dadap 3, dan bagaimana suasananya? Mari kita lihat.
Pantai Rorodenoknya. Ya, Siapnya. Pantai Rorodenok tidak jauh dari Dadap Lango 1 dan 2. Dan kebetulan ini pantainya relatif baru, jadi masih belum pada tahu. Betul. Ini lokasinya, jadi nanti kita lihat ada apa aja. Cuman bagus ya kesini daripada yang DP 1 dan 2. Nanti kita lihat view-nya. Jadi karena masih relatif baru, pantainya masih sederhana fasilitasnya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa untuk dijadikan objek unggulan. Ini situasinya seperti ini guys. Banyak pengunjung. Dan informasi juga kalau ke sini ada tiket masuknya kan? Ada berapa? 15.000. Satu motor. Satu motor 15.000. Jadi kalaupun satu motor berisi 3 orang, tetap 15.000. Kalau mobil walaupun ada 100 tetap 50.000. Tetap 50.000. Bisa nego. Oh iya, view-nya enggak. Malah yang dari DP 2 juga masuk ke DP 3 mainnya. Kebanyakan yang mancing. Jadi spotnya bukan hanya berenang, tapi juga bisa mancing di sini karena di sini banyak karang ya. Mantap mancing. Ikannya ikan kue. Ini posisi Dadap Lango 2. Dadap Lango 2 yang di sebelah sini, ini Dadap Lango 1 yang sebelah sini. Dan itu Muara Baru. Kalau misalkan pengunjung mau camping, berapa itu bayarnya? Cepet. 100 per malam. Termasuk kendaraan. Masuk kendaraan. Oke, termasuk kendaraan. Berarti tinggal milih tempat aja. Betul. Berarti tenda mah bawa sendiri ya? Sendiri. Nah, sekarang kita sedang berada di Pantai Dadap 3. Ya, kalian gak salah dengar. Ada nomornya, kayak jurusan angkot. Ada Dadap 1, Dadap 2, dan ini si bungsu yang baru lahir, Dadap 3. Ibarat anak terakhir, dia masih polos, belum banyak dipoles. Dan yang paling penting belum banyak dosanya, maksudnya belum banyak sampahnya. Begitu masuk kita bisa melihat pohon yang rimbun banget. Pohon-pohon di sini saking banyaknya sudah kayak lagi ikutan rapat paripurna. Adem benar pemirsa. Kalau kalian tipe orang yang kulitnya gampang matang kayak telur ceplok kalau kena matahari, tenang. Di sini kalian aman, di bawah naungan pohon. Dan lihat, nggak ada yang namanya antre masuk kayak mau dapat BLT. Kenapa? Karena ini masih baru, masih fresh from the open. Berdampingan langsung sama kakak-kakaknya si Dadap 1 dan 2, tapi si Dadap 3 ini emang agak pemalu. Lokasinya bikin kita ngerasa kayak punya pantai pribadi. Berasa jadi sultan Pandeglang sehari walaupun saldo ATM tinggal 2 digit. Sekarang kita bahas fasilitas. Jujur ya, kalau kalian nyari infinity pool atau pelayanan yang bawain jus jeruk pakai nampan perak, mendingan puter balik ke mall deh. Di sini fasilitasnya masih minimalis alias terbatas. Tapi tenang, tempat duduk sudah tersedia. Kursinya bukan dari sofa empuk, tapi dari kayu dan bambu.
yang fungsinya ganda. Buat duduk atau buat ngetes seberapa kuat tulang ekor kalian. Terus buat kalian yang hobi tidur di luar rumah gara-gara diusir istri atau memang hobi back to nature, di sini ada camping groundnya, luas bos. Kalian bisa pasang tenda di sini. Bayangin, bangun pagi, buka resleting tenda, langsung disapa deburan ombak. Bukan disapa tagihan pay later. Tapi ingat ya, karena masih baru, persiapkan logistik kalian. Jangan berharap ada ojek online yang mau nganter seblak ke sini. Yang ada abangnya nyasar ke tengah laut. Nah ini dia menu utamanya. Laut Dadap 3 ini tipenya berkarang, bukan pasir mulus kayak pipi artis Korea. Artinya apa? Artinya ini adalah markas besar para ikan. Buat bapak-bapak yang hobi mancing daripada dengerin omelan istri di rumah, ini spot juara dunia. Jadi kalian bisa berdiri di atas karang, lempar kail, terus nunggu dan nunggu. Ya, namanya juga mancing. Kalau langsung dapat namanya beli di pasar, tapi serius. Ikannya di sini masih belum pada sekolah, jadi masih gampang ditipu pakai umpan. Cuma ya hati-hati kakinya, jangan sampai niatnya mau dapat kakap malah dapat luka lecet gara-gara kepleset karang. Malu sama ikan, masa manusia kalah sama batu. Lihat tuh langitnya, H+6 lebaran di Pandeglang emang nggak pernah gagal. Mataharinya mulai pamit, warnanya oranye kayak kuah gulai yang sudah diangetin 5 kali. Di sini suasananya syahdu banget, cocok buat kalian yang mau galau atau mikirin gimana cara bayar utang setelah poya-poya pas lebaran kemarin. Meskipun fasilitasnya terbatas, justru ini seninya. Kita bener-bener ngerasa balik ke alam. Gak ada suara bising klakson, gak ada suara tetangga nanyain kapan nikah. Yang ada cuma suara ombak yang seolah-olah bisikin, "Woi, besok sudah mau kerja lagi, balik woi." Kesimpulannya, tempatnya ini rimbun banget, sepi, cocok buat mancing dan camping, tapi fasilitas masih ala kadarnya. Jadi kalau kesini, bawa mental petualang, bawa cemilan yang banyak, tapi ada juga si pedagang. Dan yang paling penting, jangan buang sampah sembarangan. Jangan sampai pantai secantik ini jadi penuh kenangan sampah plastik. Oke, di video selanjutnya kita akan menuju ke Pantai Dadap 1 dan kita akan melihat bagaimana suasananya di Pantai Dadap 1. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu deh Pantai Dadap 3 ini seperti apa. Lihat situasinya seperti apa. Dan setelah ini kita coba untuk melihat keadaan atau kondisi di Dadap Langu 1. Tetap masih bersama pengelola yang juga pengurus ya. Kang Hendra dan saya tadi Kang Oman ya. Oman Oman. Jadi buat kalian yang masih mencari spot untuk camping, spot untuk healing, bisa di daerah Dadap Langu 3. Sekalian masih terhitung murah harganya. Jadi nanti kita coba cek yang di Dadap Langu 1. Oke, kita lanjut dulu perjalanan. Nah, kali ini kita meluncur ke arah Pantai Dadap 1, di mana kita melewati jalanan yang mulus banget kayak perosotan TK. Kaki juga nggak pegel, ban motor nggak nangis. Saat ini kita menuju destinasi hits Pantai Dadap 1. Ingat ya, Dadap 1, bukan dadap-dadap yang lain. Apalagi dadak pap ke mantan. Jangan ya dek ya.
Nah, kita sudah hampir sampai, di mana pas masuk langsung disambut pohon-pohon rimbun. Adem banget, sumpah. Cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif kayak hati remaja. Takut kena sinar matahari dikit langsung berubah jadi kepiting rebus. Sore hari di sini tuh auranya juara. Angin sepoi-sepoi bikin ngantuk. Tapi jangan tidur di sini juga, nanti disangka pajangan pantai. Pantai Dadap 1 ini emang pinter nyari muka. Dia tetanggaan sama Pantai Dadap 2 dan Dadap 3. Ibarat kata mereka ini dadap bersaudara. Kalau di Dadap 1 penuh, tinggal geser dikit. Nggak perlu pakai paspor. Oke, mari kita bahas urusan perut. Karena perut adalah kunci kebahagiaan hakiki. Di sini pedagang makanan berderet kayak antrean sembako. Mau bakso? Ada. Mau kelapa muda? Biar langsung berasa jadi bintang iklan sabun? Ada banget. Tempat duduk juga melimpah, jadi nggak perlu rebutan kursi kayak rebutan war tiket konser. Buat kaum petualang yang malas pulang, ada camping groundnya juga, bisa pasang tenda di sini, ngerasain tidur beralaskan pasir beratap bintang. Tapi ingat, kalau camping di sini yang dijaga kebersihannya ya. Jangan ninggalin sampah, apalagi ninggalin kenangan pahit. Buat yang pengen adrenalinnya naik ke ubun-ubun, ada banana boat, seru banget. Apalagi pas abangnya sengaja ngegas terus nikung tajam sampai kalian nyemplung. Di situ kita bisa melihat mana teman yang setia kawan, mana yang ketawa paling keras pas kita mengap-ngap di air. Terus kalau kalian ngerasa Pantai Dadap 1 belum cukup luas buat nampung kegalauan kalian, ada perahu nyebrang, penyeberangan ke pulau seberang. Naik perahu ini berasa jadi kru bajak laut, tapi versi kearifan lokal. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung masih ada suasana lebaran, bawa keluarga, bawa pacar, atau bawa mantan kalau berani ke Pantai Dadap 1, Kecamatan Sumur. Sore-sore di sini tuh magis banget, pemandangan indah, fasilitas lengkap, jalan mulus sampai jumpa di pantai ini. Nah, saat ini saya nggak cuma duduk manis di pinggir pantai saja, tapi kita mau coba live action jadi kru bajak laut versi lokal dan low budget. Lihat tuh, perahunya sudah manggil-manggil, bukan manggil-manggil karena rindu, tapi manggil minta diisi bensin sama penumpang. Yuk naik, hati-hati langkahnya, jangan sampai niatnya mau naik perahu malah jadi latihan renang gaya batu gara-gara kepleset. Oke, kita sudah di atas kapal, kenalin. Ini dia kapten kapal kita. Nama aslinya sih saya juga nggak ngeh itu. Oke, rasakan sensasi goyang ombak di Pantai Dadap ini. Bukan sembarang goyangan. Ya, ini adalah future pijat usus alami buat kalian yang tadi sarapannya kekenyangan. Selamat berjuang menahan gejolak asmara di dalam perut. Jadi selain paket banana boat, bisa juga untuk keliling-keliling. Oh lihat. Itu namanya pantai guys. Dan di sebelah kiri kita yang terhampar itu namanya laut. Lihatlah langitnya. Eksotik banget kan? Awas, sapenya nyemplung. Ikan di sini belum butuh ganti gadget. Yang ada juga kalian harusnya pegangan yang kenceng. Santai-santai. Ini perahu nelayan, bukan wahana roller coaster di depan. Secara geografis kita ini lagi muterin area lepas Pantai Dadap. Anginnya sepoi-sepoi, menjurus ke sepoi-sepoi bikin ngantuk. Tapi tenang, pemandangannya juara. Airnya jernih, sejernih janji manis mantan yang ternyata cuma hiasan. Di sini kita bisa lihat garis pantai yang panjang bener. Bener-bener tempat pelarian yang pas buat kalian yang dikejar deadline atau dikejar cicilan. Tenang, kalau airnya nyiprat ke muka, anggap saja itu skincare organik langsung dari alam. Mengandung mineral garam dan sedikit doa dari nelayan setempat. Kadang kalau beruntung kita bisa lihat ikan loncat. Kalau nggak beruntung ya paling cuman lihat plastik bungkus mie instan lewat. Tapi jangan ditiru ya, buang sampah itu harus pada tempatnya. Jangan di laut, kasihan ikannya nanti diet plastik.
Asik kan foto-foto? Dan meskipun tidak terlalu lama, nggak kerasa kita sudah mau balik ke darat lagi. Petualangan yang singkat tapi padat. Keringat dingin ini sudah berakhir sudah. Gimana? Lumayan seru kan? Yang tadi mukanya pucat, silahkan buru-buru cari teh hangat. Yang tadi ketagihan, silahkan daftar jadi asistennya Pak Kapten. Oke, terima kasih sudah mengarungi Samudra Dadap 1 bersama saya. Pokoknya buat kalian yang belum kesini, ditunggu untuk menikmati goyangan air laut. Jangan lupa sambil pegangan. Selalu setia. Gimana kunjungannya gimana? Cukup lumayan padat. Tamunya nakal-nakal nggak? Enggak. Iya. Baik-baik ya. Baik. Pentas. Sehat-sehat. Aduh. Lama berjumpa ya. Papa nama lama kita tidak berjumpa. Ya kemarin kan mau kesini hujan, habis beli nasi di mana Pak? Belum beli nasinya mah. Nih baru nyampe sini, tuh ketemu dengan Mr. Asep. Wih. Malah diajak keliling-keliling pakai kapal tuh.
Ente. Tapi aman ya. Alhamdulillah. Dek. Udah. Tariknya. Ada. Maghrib. Setelah ini pengen ke situ, ayo siap kita berangkat ke sini. Nah, ini kita ngopi di sini. Keliling melihat-lihat situasi bagaimana malam hari di pantai ini sambil memantau untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi. Cuaca lumayan cerah ya, dan di laut juga kita bisa melihat banyak nelayan yang sedang melaut. Yuk kita jalan. Ini adalah situasi malam hari di Pantai Dadap sambil kita melihat bagaimana kondisinya. Di pantai.
suasananya memang gelap dan cahaya atau lampu disediakan. Ada beberapa juga yang sedang melakukan camping di lokasi ini. Pedagang juga masih standby, masih ada yang standby. Oke.